Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Febri Manudin, Tiara Dwi Nurdiawati, dan Almaika Lovia. Kegiatan materi pada hari ini adalah kegiatan penyaluran dana bank syariah berbasis jual beli. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Nurdiawati. Pembiayaan berbasis jual beli murabaha. Definisi murabaha. Murabaha berasal dari kata ribhu atau keuntungan. Akad murabaha adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakatinya. Dalam perbankan murabaha, lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan atau bi'syaman azil. Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Fitur dan mekanisme akad murabaha. 1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabaha dengan nasabah. Yang kedua, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Yang ketiga, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang telah dipesan nasabah. Yang keempat, bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka. Ya, perkenalkan, nama saya Febri Manudin. Di sini saya akan menjelaskan pembiayaan berbasis jual beli yang berbasis salam. Definisi dari salam atau kata as-salam disebut juga dengan as-salaf. Maknanya adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai. Para ulama fikih menamakannya dengan istilah al-mahawij, yang artinya adalah sesuatu yang mendesak. Karena jual beli tersebut barangnya tidak ada di tempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang dan pemilik barang memerlukan uang. Sebelum barang berada di tempat, uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya. Ada pendapat yang mengartikan jual beli salam adalah pembiayaan terkait dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Jual beli salam ini biasanya berlaku untuk jual beli yang objeknya adalah agrobisnis, misalnya gandum, padi, tebu, dan sebagainya. Fitur dan mekanisme jual beli berbasis salam. Yang pertama, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi salam dengan nasabah. Yang kedua, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar salam. Yang ketiga, penyediaan dana oleh bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh, yaitu pembayaran segera paling lambat 7 hari setelah pembiayaan atas dasar salam yang disepakati. Yang keempat, pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank. Jadi jual beli salam bisa diaplikasikan lembaga pembiayaan dengan bekerja sama dengan adanya dua pihak, yakni petani dan pemborong atau pembeli hasil pertanian. Dan bank di sini sebagai perantara dari petani ke yang membutuhkan atau pembeli dan yang membutuhkan modal saat ini dengan pembeli, atau yang membutuhkan hasil pertanian di masa akan yang mendatang atau masa panen. Salah satunya adalah jual beli dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Dengan menggunakan akad ini, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu menipu atau gharar yang biasa disebut untung-untungan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Almaikalopia akan menjelaskan tentang pembiayaan berbasis jual beli istisna. Al-istisna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak lain, dan barang tersebut akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Prosesnya itu, bank akan meminta produsen untuk membuatkan barang pesanan sesuai dengan permintaan nasabah. Setelah selesai, nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama. Adapun pengertian pembiayaan istisna adalah penyediaan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli melalui pesanan pembuatan barang kepada nasabah produsen yang dibayar oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah. Pembiayaan yang harus melunasi utang atau kewajibannya sesuai dengan akad. Selanjutnya yaitu landasan syariah pada bai al-istisna. Secara umum, landasan syariah yang berlaku pada bai as-salam juga berlaku pada bai al-istisna. Menurut Hanafi, bai al-istisna termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sedangkan dalam istisna, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Namun, menurut mazhab Hanafi juga menyetujui kontrak istisna atas dasar istisna. Next yaitu fitur dan mekanisme akad istisna. Istisna adalah sistem jual beli yang dikecualikan pada harga yang disetujui ketika pembeli menempatkan order untuk produksi, dirakit atau dibangun, atau melakukan sesuatu yang harus diserahkan pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu komoditas harus diketahui secara spesifik sampai tidak ada keraguan mengenai spesifikasinya, termasuk jenis, kualitas, dan kuantitas. Yang ketiga yaitu harga barang yang akan diproduksi harus sudah dipatok dalam angka absolut dan tidak kabur. Harga barang yang disepakati dapat dibayar secara tangguh ataupun dicicil sesuai kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Yang keempat yaitu penyediaan kebutuhan material yang dibutuhkan untuk memproduksi komoditas menjadi tanggung jawab pembeli. Yang kelima itu kecuali disepakati bersama. Masing-masing pihak dapat membatalkan kontrak sepihak untuk penjual belum menanggung ongkos apapun, langsung maupun tidak. Yang terakhir itu, jika barang yang diproduksikan sesuai dengan yang disepakati, pembeli tidak dapat menolak untuk menerima barang tersebut kecuali ada cacat. Namun, perjanjian dapat mengatur jika penyerahan tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati, maka pembeli dapat menolaknya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.